Bab 2451, diusir dari sekte tersebut. Namun, Jerry yang berguling dan memanjat beberapa saat, dan sebelum dia bisa mencapai batu besar itu, dia ditampar keluar dari pintu batu oleh Tiwo. Jerry yang tetap bersikap tegas. Meski nafasnya lemah, dia tetap berusaha keras untuk merangkak menuju gua. Biarpun tindakan Tiwo saat ini tampak sangat tidak berperasaan, dia juga merasa tidak nyaman di dalam hatinya. Bagaimanapun juga, toh itu adalah darah dagingnya sendiri, dan bahkan selalu menjadi yang terbaik sejak lahir hingga usia 10 tahun. Saat ini, alasan dia melakukan ini adalah karena aturan yang ditinggalkan oleh nenek moyang sekte Tiandi. Kalau kamu tidak memiliki bakat untuk berkultivasi, kamu tidak memenuhi syarat untuk datang ke gua ini. Setiap kali telapak tangan dipukul ke arah Jerry yang, jantung Tiwo berdarah. Tepatnya, telapak tangan itu seharusnya mengenai tuan muda sekte bernama Tiano. Mereka yang hadir untuk berlatih dengan Tiwo adalah 30 tetua dan pakar terbaik dari sekte Tiandi. Mereka sangat terharu saat melihat kegigihan Jerry Yang. Biarpun banyak orang memandang rendah tuan muda sekte Tiano, ini tidak mewakili semua orang. Pada saat ini, beberapa tetua segera tidak tahan lagi, menghela nafas dalam-dalam, dan berkata dengan hati-hati kepada Tiwo, "Ketua sekte, kenapa kamu tidak memberi Tiano kesempatan? Aku pikir dia juga dengan tulus ingin memulai jalur kultivasi." Begitu satu orang angkat bicara, orang kedua dan ketiga segera muncul, dan mereka semua berusaha membujuk Tiwo. Keadaan Tiano saat ini tanpa kultivasi apapun bukan karena dia tidak bekerja keras. Selama bertahun-tahun, semua orang sudah melihat seberapa banyak yang sudah dia lakukan di jalur kultivasi, jadi beri dia kesempatan. Biarpun Tiano tidak memiliki kultivasi sama sekali sekarang, dia sudah menjadi seorang jenius sejak dia lahir. Aku memperkirakan situasinya saat ini mungkin hanya berumur pendek. Selama dia diasuh dan dikultivasikan dengan baik, ada kemungkinan besar bahwa dia bisa pulih. Ketua sekte, jangan meninggalkan Tiano. Tiba-tiba, 30 tetua dan selusin master berbicara satu sama lain, dan Tiwo mulai ragu-ragu di dalam hatinya. Faktanya, jauh di lubuk hatinya, Tiwo berharap bakat kultivasi Tiano dapat dipulihkan lebih dari siapapun, namun aturan yang ditinggalkan oleh nenek moyangnya memaksanya menjadi begitu kejam. Saat ini, begitu para tetua ini berbicara, dia juga membuat keputusan di dalam hatinya. Pada saat ini, lelaki tua yang menghalangi Jerry yang di depan kolam dan menyebutnya sampah juga berbicara. Dia adalah tetua kedua dari sekte Tiandi, tetapi dia lebih optimis terhadap Tiko. Jelas sekali bahwa dia tidak sedang berbicara mewakili Tiano saat ini. Murid dengan bakat kultivasi rendah mana yang tidak memiliki semangat ketekunan seperti dia? Apakah kita harus memberi mereka semua kesempatan? Kalau demikian, bukankah akan berantakan? Kamu harus mematuhi aturan dalam segala hal yang kamu lakukan, terutama untuk sekte besar seperti sekte Tiandi, harus mematuhi aturan sekte. Bahkan ketua sekte Sendin tidak akan berani mengubah aturan sekte tersebut, bukan? Segera, tetua kedua memandang Tiwo dan bertanya dengan sengaja, "Ketua sekte, apakah aku benar?" Tiwo sedikit mengernyit. Dia awalnya ingin berdiskusi untuk memberi Tiano kesempatan seperti para tetua itu, tetapi ketika tetua kedua mengatakan ini, sebagai pemimpin sebuah sekte, tentu saja tidak mudah baginya untuk berbicara, jadi dia hanya bisa mengiyakan. Kilatan kebanggaan melintas jauh di mata tetua kedua. Dia meling ke arah tetua lainnya dan segera berkata, "Menurut pendapat aku, ikuti saja aturan sekte dan langsung keluarkan Tiano dari sekte." Lagi pula, dalam 20 tahun terakhir, dia sudah membuat seluruh sekte Tiandi tidak bisa mengangkat kepala. Tuan muda Tiko memiliki bakat 7 ikan di usia muda. Dia benar-benar jenius. Aku pikir Tiko harus langsung diangkat menjadi tuan muda sekte. Selama Tiko dibudidayakan dengan baik, sekte Tiandi pasti akan mampu mencapai kejayaan yang lebih besar dalam waktu 3 tahun. Bersambung. Bab 2452, Keterampilan Tingkat Rendah. Segera, tetua lainnya tidak puas dan mencibir pada tetua kedua, "Kamu sudah melatih tuan muda Tiko sejak dia masih kecil, kamu pasti akan berbicara membelanya, berharap dia bisa menjadi tuan muda sekte. Apa yang kamu pikirkan dalam hati, jangan kira semua orang tidak tahu." Tetua lainnya juga mendengus, Tiko sangat arogan dalam perilakunya.
Di permukaan, dia tampaknya menghormati kami yang lebih tua seperti seorang pria sejati, tetapi kenyataannya dia meremehkan kami. Kalau Tiko diangkat menjadi tuan muda sekte dari sekte Tiandi, dan dia mengambil alih sebagai pemimpin sekte di masa depan, apakah menurut kamu dia masih akan memberi kita orang tua cara untuk bertahan hidup? Tiko memiliki banyak pemikiran kecil, ambisi besar, dan metode yang kejam dan keji. Biarpun dia memiliki bakat yang kuat, ini bukanlah hal yang baik bagi sekte Tiandi. Mendengarkan tetua lainnya mengatakan hal-hal buruk tentang Tiko, wajah tetua kedua menjadi merah dan putih, karena apa yang dikatakan tetua ini benar, tetapi dia tetap tidak mengizinkan siapapun mengatakan hal seperti itu tentang Tiko. Dia langsung marah. Memanfaatkan statusnya yang lebih tinggi dari tetua lainnya, dia berteriak dengan marah, "Diam. Aku pikir kalian semua adalah orang tua yang bodoh. Kenapa kamu tidak membiarkan junior berprestasi seperti Tiko menjadi tuan muda sekte, dan malah membiarkan Tiano yang pecundang? Aku pikir kalian memiliki niat jahat. Kalian ingin menindas Tiano karena dia tidak memiliki tingkat kultivasi, sehingga kalian dapat menduduki posisi pemimpin sekte di masa depan, bukan?" Ketika para tetua lainnya mendengar ini, mata mereka tiba-tiba melebar dan emosi mereka menjadi impulsif. "Jangan memfitnah di sini. Kami semua setia, kami tidak pernah memiliki pikiran yang tidak benar. Kamu hanyalah penjahat. Kamu adalah satu-satunya yang memiliki mentalitas seperti ini dan punya ide ini." Aku rasa tetua kedua bertekad membantu Tiko naik ke kekuasaan karena kamu ingin menggunakan Tiko untuk mengambil posisi ketua sekte Tiandi. Selama kami belum mati, aku menyarankan kamu menyerah pada ide ini. Persetan, tetua keenam, kamu menghina tetua kedua. Bagaimana mungkin tetua kedua adalah orang seperti itu? Kandidat tuan muda sekte manapun juga lebih baik daripada Tiko. Tiba-tiba, aura sekelompok tetua melonjak, dan mereka sepertinya ingin memulai perang satu sama lain. Kemudian, mereka mulai saling berteriak. Melihat suasana berapi-api di depannya, wajah Tiwo menjadi pucat, dan dia melepaskan keagungan yang menakutkan dan meraung, "Diam, semuanya. Aku belum mati. Jangankan kalian, calon tuan muda sekte juga tidak memenuhi syarat untuk mengincar posisi pemimpin sekte." Melihat Tiwo sedang marah, sekelompok tetua dan orang kuat langsung ketakutan dan menutup mulut. Tiwo memandang semua orang yang hadir dengan mata dingin, dan kemudian matanya tertuju pada Jerry yang sedang berbaring di depan pintu, dan berkata dengan dingin, "Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Aku akan mengajari kamu teknik untuk berlatih nanti." Teknik ini dipraktikkan oleh murid nominal sekte Tiandi. Setelah kamu mulai berlatih, kamu tidak lagi memenuhi syarat untuk tinggal di sekte Tiandi. Saat umurmu 90 tahun, kalau bakat budidayamu bisa mencapai 3 ikan, aku langsung mengangkatmu sebagai tuan muda dari sekte Tiandi. Setelah mendengar perkataan Tiwo, semua orang Jerry yang tercengang saat ini. Tiwo mengabaikan Tiano dan memandang yang lain, "Apakah kalian punya pendapat?" Semua orang segera menggelengkan kepala tanpa sadar dan berkata bahwa mereka tidak keberatan. Sekelompok tetua yang mendukung Tiano menghela nafas saat ini. Karena mereka tahu betul bahwa Tiano tidak memiliki bakat sedikit pun untuk berkultivasi sekarang, dan teknik apapun yang dia miliki, itu tidak berguna baginya. Terlebih lagi, itu hanya teknik tingkat terendah yang dipraktikkan oleh murid nominal, yang tidak mungkin mengembangkan bakat 3 ikan. Bersambung.